A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mataku melotot melihat sosok pria yang baru saja datang menghampiri kami. Pria yang sangat aku kenal dan sudah 6 bulan ini menghilang tanpa kabar. Bagi sebuah mimpi, orang yang selama ini aku cari tiba-tiba sudah berdiri di depanku. Bang Iqbal, ternyata kamu masih hidup. Aku berlari ke arah pria itu, lalu memeluknya erat, melepas rasa rindu yang selama ini kupendam. Rasa rindu yang hampir saja membuat kewarasanku hilang. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika dengan suara dingin Bang Iqbal berkata sambil melepaskan pelukanku dan mendorong tubuhku ke belakang. Lepaskan, jangan sentuh aku. Bang Iqbal, seruku memanggil namanya sambil menahan sesak di dada. Bang, ini aku, istrimu, ucapku seraya bangkit dan kembali menghampiri Bang Iqbal. Laki-laki di depanku menatapku tajam. Sorot mata yang menatapku penuh kebencian. Aku tidak mengenal sorot mata itu. Itu bukan tatapan suamiku. Walau lama berpisah, namun aku masih mengingat dengan jelas tatapan mata Bang Iqbal yang begitu sejuk dan lembut. Jauhkan dia dariku, ucap Bang Iqbal. Lalu beberapa orang laki-laki berwajah sangar dan bertubuh kekar yang entah dari mana datangnya menyeretku menjauh dari Bang Iqbal dan menghempaskan tubuhku begitu saja hingga aku kembali tersungkur. Bang, kenapa kamu seperti ini? Apa yang mereka lakukan padamu, Bang? Aku mulai terisak. Kupandang sosok Bang Iqbal yang menatapku dengan sorot mata yang tidak bisa kujelaskan. Sekilas, terlihat ada gurat kesedihan di sana. Sesaat kemudian, wajah teduh suamiku itu berubah menjadi beringas. Bawa mereka ke dalam, perintah Bang Iqbal pada pria berwajah sangar yang baru datang. Cukup, kami bisa jalan sendiri. Jangan menyeretnya, bentak Arsya saat melihat seorang pria bertubuh besar mendekatiku dan hendak menyeretku paksa. Pria itu melepaskan cengkraman tangannya. Arsya membantuku berdiri. Mbak, kuasai dirimu. Tahan emosimu. Ingat yang pernah kukatakan padamu waktu itu. Jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Arsya berkata lirih sembari memapahku berjalan. Jiwa yang tergadai, Aziza berkata saat salah seorang pria berusaha membuatnya berjalan lebih cepat. Aku mencium sesuatu yang berbeda darimu, ucap Wati. Dia mengelilingi sambil mengendus Azizah. Hidungnya kembang kempis. Sesekali dia menjulurkan lidahnya. Benar-benar menjijikan. Buk. Makhluk menjijikan, dengkus Azizah kesal setelah tangan kanannya meninju wajah Wati. Tubuh Wati terhuyung ke belakang.
setelah menerima bogem Azizah. Rupanya Azizah sudah tidak bisa menguasai emosinya. Akan tetapi ada satu hal yang aneh. Di antara kami berempat, hanya Rangga yang terlihat begitu tenang. Dia seolah pasrah, mengikuti semua perintah para laki-laki kasar yang menggiring kami ke pendopo. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, kami sampai pada sebuah ruangan yang cukup luas yang ada di belakang rumah joglo tersebut. Ruangan ini tidak mempunyai dinding, mirip sebuah gazebo yang berukuran besar dengan lantai terbuat dari semen. Sementara beberapa pria bertubuh kekar dan wajah sangar berjaga di luar. Hanya Bang Iqbal dan Wati yang masih berada di pendopo. Beberapa kali aku berusaha menatap mata Bang Iqbal, namun dia selalu menghindari tatapan mataku. "Bang, kamu tahu, selama kamu menghilang, aku selalu yakin akan bisa menemukanmu kembali. Kembalilah Bang, pulang bersamaku." Ucapku berusaha meluluhkan hati Bang Iqbal, pria yang sudah menjadi suamiku selama 10 tahun. "Jangan buang-buang tenagamu, Mbak. Percuma. Suamimu tidak akan pulang denganmu," ujar Wati menimpali ucapanku. "Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku," hardiku. Wati hanya menyeringai, sementara Bang Iqbal masih diam membisu, bahkan seolah-olah tidak melihat keberadaanku. "Bang, kamu ingat besok hari apa? Besok adalah hari ulang tahun Lala. Dan kamu berjanji akan membelikannya sepeda baru di hari ulang tahunnya," ucapku, masih berusaha menggugah hati Bang Iqbal, mencoba mengingatkan padanya, selain aku, masih ada Lala, anaknya yang menginginkan dia kembali. "Bang, diam. Kamu membuatku muak," bentak Bang Iqbal. "Sudahlah Mbak, simpan tenagamu. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi pengantin," ucap Wati. Apa maksudmu?" tanyaku gugup. "Shh." Wati meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat padaku untuk diam. "Sudah Mbak, sepertinya Bang Iqbal saat ini sedang di bawah kendali mereka," lirih Arsya. Mendengar hal itu, aku benar-benar merasa sedih. Bagaimana mungkin orang yang selama ini aku cari ternyata kini berada di lingkaran kesesatan. Terlebih dia adalah suamiku sendiri. "Arsya, kita berdoa saja. Semoga belum terlambat untuk membuat Bang Iqbal sadar dan kembali pulang bersama kita," ucap Arsya, mencoba menenangkan. Kami serempak menoleh ke arah Rangga, yang tiba-tiba tubuhnya limbung hingga airnya jatuh ke lantai. Tubuh Rangga menegang, kemudian berguling di lantai sambil mulutnya berteriak seperti menahan rasa sakit. "Rangga, Rangga!" Aziza yang berdiri di sebelah Rangga langsung berjongkok, mencoba menenangkan Rangga. "Dia kenapa Azizah?" tanya Arsya pada Azizah. "Entahlah, dia seperti menahan rasa sakit. Lihatlah, tangannya memegangi dadanya," Azizah berkata. Suasana malam yang hening menjadi riuh oleh suara erangan kesakitan Rangga, hingga akhirnya
Rangga beberapa kali terbatuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Santet. Rupanya santet yang pernah dikirimkan ke Rangga kini bekerja lagi. Aku yakin dia ada di sini, desis Azizah. Dia mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling, seperti sedang mencari sesuatu. Wah, rupanya kamu punya kemampuan juga ya, ucap seseorang. Kami menoleh ke arah suara tersebut. Terlihat seorang wanita mendekat ke arah kami. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai hingga berkibar ketika tersapu angin malam. Gundik Colo, desis Azizah, namun cukup jelas untuk kudengar. Wanita itu yang dipanggil Gundik Colo oleh Azizah makin mendekat, hingga aku bisa melihat lebih jelas wajahnya di bawah penerangan obor dan lampu teplok yang digantung di tiap tiang pendopo. Wanita itu berhenti tepat di tengah pendopo. Dari jarak sekitar 2 meter, dia menatap kami dengan tajam. Dia berusaha menegakkan tubuhnya yang bungkuk. Dia berusaha berdiri tegak dibantu tongkat yang dia pegang. Rambut putihnya tergerai, menutupi sebagian wajah keriputnya. Aku tidak mengenal siapa wanita tua yang saat ini berdiri di depan kami. Tapi sepertinya aku mengenal suaranya. Di mana kamu mempelajarinya, bocah ayu? Kembali wanita itu berkata. Tatapannya lurus ke arah Azizah. Mungkin dia bertanya padanya. Tapi suara itu aku yakin mengenal dan pernah mendengarnya. Tapi di mana aku pernah mendengarnya? Apa urusanmu dengan apa yang kupelajari, nenek tua? Jawab Azizah tidak suka. Oh, begitu rupanya. Wanita tua itu bergumam. Lalu tiba-tiba dia membanting sesuatu ke lantai. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Azizah pun jatuh seperti sedang dibanting. Azizah berteriak sambil menahan rasa sakit dan beberapa kali mengeluarkan kata umpatan. Sial kau! Azizah berusaha bangkit. Lalu dia duduk bersila. Mulutnya komat kamit seperti sedang merapal doa. Beberapa saat suasana kembali hening. Lalu Azizah meludah. Lebih tepatnya mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Terlihat sesuatu bergerak dari apa yang baru dia keluarkan lewat mulut. Binatang kecil berwarna putih bergerak-gerak di antara darah segar. Belatung. Beberapa kali Azizah terbatuk. Bersamaan dengan itu, ratusan binatang kecil keluar dari mulutnya bersama darah segar. Azizah menyeka mulut dengan punggung tangannya. Matanya penuh amarah menatap wanita tua itu. Aku tidak akan begitu saja menyerah padamu, desis Azizah. Lalu dengan cepat, dia melempar sesuatu ke arah wanita tua itu. Namun wanita tua itu justru terkekeh, membuatnya bergidik ngeri. Azizah, kamu tidak apa-apa. Arsya berusaha membantu Azizah untuk berdiri. Aku tidak apa-apa, jawab Azizah. Azizah menjerit. Sekilas, aku melihat wanita itu melempar sesuatu ke arah Azizah. Sesaat sebelum Azizah kembali terjatuh, mulutnya menyemburkan darah segar. Sudah cukup aku bermain-main denganmu, wanita tua itu berkata. Azizah, bangun Azizah, kamu harus bertahan. Arsya menggoyangkan tubuh Azizah. Namun Azizah diam tak bergerak.
Azizah, kamu adalah gadis yang kuat. Aku yakin kamu bisa melawannya. Lantunkan zikir dalam hatimu, bisik Arsya di telinga Azizah. Bawa mereka ke belakang. Beberapa laki-laki bertubuh kekar yang sejak tadi mengawasi, kini bergerak dan menarik paksa tubuh kami. Aku berusaha berontak, namun tenagaku tidak cukup kuat untuk melawannya. Sementara itu, tubuh Rangga dan Azizah sudah tidak berdaya, diseret seperti songgok sampah. Lepaskan aku, teriakku sambil berusaha melepaskan cengkraman tangannya. Akan tetapi, teriakanku tidak dihiraukan. Bahkan cengkramannya makin kuat. Kutatap Bang Iqbal yang berjalan di sebelahku dengan tatapan mengiba. Namun dia justru memalingkan wajahnya. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membawaku ke sini? Wanita tua itu berhenti. Begitu juga pengawalnya yang mencengkram tanganku. Perlahan, dia memutar tubuhnya, menatap tepat manik mataku, lalu berkata, apakah kamu benar-benar lupa padaku? Nayara. Nayara, apakah itu kamu? Kembali aku bertanya, meyakinkan diri sendiri kalau tebakanku benar. Wanita tua itu hanya tersenyum, menarik sebelah bibirnya ke atas, memamerkan kerut wajahnya. Jadi, kamu benar Nayara. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lagi-lagi wanita itu, Nayara, tidak menjawab. Dia membalikkan tubuh, berjalan pelan diikuti oleh Bang Iqbal dan anak buahnya yang menggiring kami. Kami tiba di sebuah tempat, mirip sebuah lapangan yang berada tepat di belakang pendopo. Di bawah temaram cahaya obor, aku melihat beberapa tiang dipasang di tengah-tengah, juga sebuah dipan dengan tikar pandan sebagai alasnya. Ikat dia di tiang itu. Nayara memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Arsya di salah satu tiang. Bang Iqbal, lirikku. Bang Iqbal menatapku sekilas, lalu membuang pandangannya. Hal ini sama sekali tidak pernah terlintas di pikiranku. Akan dikhianati oleh laki-laki yang paling kupercayai. Mereka mengikat tubuh Arsya di salah satu tiang, sementara Azizah dan Rangga masih tergeletak di tanah. Apakah mereka sudah mati? Bagaimana dengan mereka, Nyai? Wati menunjuk Azizah dan Rangga yang masih tergolek tak berdaya. Berikan ini pada mempelaiku. Nayara memberikan sesuatu pada Wati. Bergegas, gadis itu melangkah mendekati Rangga dan memasukkan sesuatu yang baru saja diberikan Nayara ke dalam mulutnya. Tubuh Rangga mengejang sesaat setelah menelan sesuatu yang baru saja diberikan Wati. Perlahan-lahan, Rangga bangun, seolah tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Dia terlihat segar, tidak ada raut kesakitan dari wajahnya. Persiapkan mempelainya, ujar Nayara. Bang Iqbal mendekati Rangga. Namun dengan cepat Rangga melayangkan sebuah pukulan keras ke arah Bang Iqbal. Namun sayang, pukulan itu hanya mengenai ruang kosong. Karena Bang Iqbal menghindar tepat waktu, lalu memukul balik wajah Rangga. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Jangan coba melawan, atau aku akan menyakitimu, bentak Bang Iqbal sambil mencengkeram kera baju Rangga dan memaksanya berjalan.
Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku berkata saat gadis itu mendekatiku dengan tatapan mata liar dari jarak yang sangat dekat. Bisa kucium aroma busuk dari tubuhnya hingga membuatku mual. Mendandanimu, Mbak. Lepas. Aku tidak mau. Aku berusaha berontak saat Wati menarik tanganku untuk mengikutinya. Kamu harus terlihat cantik, Mbak. Jangan membuat tuan kami kecewa, ujarnya. Wati menarik tanganku dengan paksa hingga kami masuk ke dalam sebuah ruangan. Hanya ada meja yang di atasnya dipenuhi aneka bunga dan sesaji, serta dupa yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Gadis itu mengeluarkan sebuah kain batik dan lagi-lagi dia mendekatiku. Wati membuka paksa baju yang sedang kupakai. Sekuat tenaga, aku mencoba melawannya. Namun tenaganya begitu besar. Mbak, jangan membuatku memaksamu, bentaknya. Dengan sekali hentakan, dia sudah melepaskan jaket yang kupakai dengan menggantikannya dengan kemben. Kamu akan membayar atas perbuatanmu padaku, desisku. Namun Wati hanya menyeringai mendengar ancamanku. Entah apa yang dia lakukan padaku. Kurasakan dia meletakkan sesuatu di atas kepala, seperti bunga yang dironce. Apakah aku benar-benar akan menikah? Tapi dengan siapa? Disinilah aku berada, duduk berlutut di depan sebuah altar. Rangga yang ada di sebelahku pun melakukan hal yang sama. Dia bertelanjang dada, hanya mengenakan kain sebatas lutut. Mulailah sekarang, suara Parau memberi perintah. Baso Mantri, laki-laki tua itu berdiri di sebelah Nayara. Mulut mereka komat kamit membaca mantra. Asap dupa membuat dadaku sesak dan terbatuk. Teh, kuatkan hatimu. Lawan. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu, ucap Rangga. Kepalaku sakit sekali, lirihku. Kutekan pelipis untuk mengurangi rasa nyeri. Keringat dingin mulai membasahi tubuh. Di sebelahku, Rangga terdengar berzikir. Asap keluar dari belakang altar. Makin lama makin tebal. Di balik asap itu, muncul sosok besar dengan 2 tanduk di kepalanya. Sepintas, dia terlihat seperti wanita yang sangat tua, namun berubah menjadi sosok laki-laki tua yang bungkuk. Dia tertawa ngakak. Sekilas, tawa itu terdengar seperti suara laki-laki, namun berubah menjadi tawa seorang perempuan. Nayara mendekati makhluk itu. Entah apa yang dia bicarakan, sambil sesekali melihat ke arahku dan Rangga. Kemudian Nayara menatap Wati yang berdiri tidak jauh darinya, sambil berkata, lakukan sekarang. Setelah itu, katakan permintaanmu. Wati berjalan mendekati makhluk mengerikan itu. Baru kali ini aku melihatnya. Setiap kali menatapnya, perutku terasa mual. Namun, justru Wati mendekatinya. Perlahan, gadis itu melepaskan pakaian yang dia kenakan satu persatu hingga tanpa sisa. Detik berikutnya, Wati berbaring di atas altar, dan makhluk mengerikan sekaligus menjijikan itu mencumbunya. Aku memalingkan wajah saat keduanya melakukan hubungan suami istri. Benar-benar menjijikan. Tidak bisa Wati melihat bentuk makhluk itu sebenarnya.
sehingga dia merelakan tubuhnya dijamah oleh iblis itu. Jerit kesakitan Wati beberapa kali terdengar. Namun sedetik kemudian, dia tertawa seolah begitu menikmatinya. Berkali-kali dia melenguh, hingga membuatku benar-benar mual dan muntah. Wati, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu jijik melihatnya? Ucapku saat gadis itu selesai. Dia tersenyum lebar, tampak sangat bahagia. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Jijik katamu, Mbak. Dia adalah laki-laki paling tampan dan gagah yang pernah kutemui. Mana mungkin aku jijik? Aku justru sangat menikmatinya. Wati, kamu sudah terperdaya. Sadarlah. Urus saja dirimu, Mbak. Wati berlalu meninggalkan aku yang masih berlutut di depan altar, sementara makhluk itu masih berada di sana. Saat kupikir semua sudah berakhir, ternyata aku salah. Aku justru disuguhi pemandangan yang membuatku menangis darah. Bang Iqbal, suamiku sendiri, kali ini berjalan mendekati altar. Tubuhnya telanjang, dan dia mulai mencumbu makhluk itu. Bang Iqbal, sadar Bang, istighfar, teriakku. Aku berusaha mendekati altar sambil terus berteriak untuk menyadarkan Bang Iqbal. Bang, sadarlah Bang. Hentikan. Jangan lakukan itu. Istighfar Bang. Dua pengawal Nayara menarikku menjauh dari altar. Aku meronta sambil tetap berteriak memanggil nama Bang Iqbal untuk sadar. Namun suaraku seolah hilang ditelan kegelapan. Bang Iqbal dan makhluk menjijikan itu masih asik bercumbu di atas altar. Masih asik bercumbu di atas altar tanpa menghiraukan teriakanku. Suaraku parau, tubuhku lemas karena terlalu banyak berteriak. Hingga aku merasa tubuhku seperti melayang, begitu ringan. Dan akhirnya semua menjadi gelap. Singkat cerita, aku membuka mata perlahan. Sayup-sayup di telingaku menangkap suara gamelan. Tempat ini mendadak sangat ramai. Banyak orang berkumpul di sini. Akan tetapi, tiada satupun dari mereka yang kukenal. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, mencari keberadaan Bang Iqbal. Di sana, Bang Iqbal berdiri di antara Nayara dan Mbah Sumantri dengan tatapan dingin. Lalu, kemana Rangga? Aku melangkah mendekati Bang Iqbal. Bang, kita pulang. Aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini, ucapku saat Nayara dan Mbah Sumantri pergi. Tidak. Sudah lama aku menunggu hari ini. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Apa maksudmu, Bang? Tanyaku gugup. Kamu pikir apa yang kita nikmati selama ini datang begitu saja? Pekerjaan, jabatan. Bang, aku tidak menginginkan itu semua. Tidak menginginkan katamu. Dengar, ini semua terjadi karena kamu. Karena aku. Salahku apa, Bang? Apa salahku? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Bang Iqbal. Setelah sekian lama berpisah dan mendapat kesempatan berbicara,
namun dia justru mengatakan hal-hal yang tidak aku mengerti. Sudah waktunya, Nayara berbicara. Semua mata tertuju padanya yang berdiri di atas altar. Suara gamelan pun berhenti. Suasana menjadi hening dan mengerikan saat semua mata tiba-tiba menatap ke arahku. Bulu di sekujur tubuhku berdiri. Walau udara terasa dingin, namun tubuhku basah oleh keringat dingin. Bakar! 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 Ucap mereka bersama-sama sambil terus menatap ke arahku. Ya Allah, apakah mereka akan membakarku malam ini? Inikah akhir dari pencarian panjangku untuk menemukan suamiku kembali? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.